Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahmatullah, peserta itikaf 10 terakhir Ramadan 1447 Hijriah, kita bersyukur pada Allah yang memberikan kesempatan pada kita untuk mengadakan iktikaf di Masjid Al-Ijabah di Depok ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh kita insyaallah. Mungkin kita bertanya ya, kenapa harus iktikaf? Kenapa harus iktikaf? Iktikaf ini pertama sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita cukup bangga dan cukup bersyukur kalau kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu dulu tuh yang penting tuh. Karena sekarang ini banyak orang tidak mau ikut sunnah Rasulullah. Menentukan puasa mau pikirannya sendiri, menentukan lebaran pikirannya sendiri, karena merasa udah pinter. Nggak mau ikutin sunnah Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW. Tidak mau ikutin perintah Allah. Apalagi hal-hal yang sifatnya memerlukan pengorbanan. Tentu orang akan banyak menghindar. Nah, iktikaf ini perlu pengorbanan. Bagaimana tidak ya, kebiasaan kita 10 hari liar, seenaknya bisa cari duit, bisa ngobrol, bisa ngarang ngidul, warung kopi. Makanya nanti saya mau kasih tahu, kurangin ngobrol. Cukup ngobrol dengan Allah Ta'ala aja gitu. Kecuali kajian. Makanya gunanya belajar fikih itikaf itu kan. Karena setiap sesuatu itu ada fikihnya. Al-fiqhu wal fahmu, faham. Kalau enggak didasari kefahaman, ya seperti yang sering saya bahas, ibarat sebulan puasa enggak ada efeknya. Dalam diri setelah Ramadan balik lagi kan. Bahkan belum Ramadan selesai udah balik lagi. Kita bahas hari pertama ini fikul i'tikaf fil ashr al-awakhir min Ramadan. Fikih i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Jadi kita cukup bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala arahkan kita, diberikan kita kemudahan dan taufik untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW sebelum Ramadan terakhir, sebelum beliau wafat itu 20 hari itikafnya. Tapi tidak disyariatkan untuk kita. Itu beliau memang jauh lebih kemampuannya daripada umatnya. Itu udah pasti. Pemimpin harus lebih punya kemampuan daripada yang dipimpin. Makanya terdapat beberapa hal yang hanya boleh dilakukan Rasulullah SAW dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya, seperti itikaf 20 hari, ya kan? Termasuk juga saum wisal, saum yang terus menerus selain dari bulan Ramadan, tidak boleh. Kita hanya boleh terus menerus itu sebulan Ramadan saja, di luar itu tidak boleh. Tapi Rasulullah sering saum wisal karena beliau mampu dan memang beliau punya kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, kenapa kita harus iktikaf? Melatih diri kita untuk fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah 11 bulan lebih kita ditarik-tarik oleh kepentingan-pentingan dunia. Seakan-akan kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak berhasil fokus 10 hari saja,
dalam setahun, ya bagaimana pula kita hari-hari berikutnya kan? Mau 20 hari, mau 30 hari, akan sulit. Kenapa kita harus fokus di 10 terakhir ini ibadah kepada Allah? Karena memang Allah janjikan di 10 terakhir inilah ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bukan di 10 hari pertama, bukan 10 hari kedua, enggak. 10 hari ketiga. Kalau dibagi-bagi umpamanya kan Ramadan itu 30 hari umpamanya, ya adanya di hari-hari terakhir itu. Makanya untuk memudahkan mendapatkan malam itu Rasulullah syariatkan itikaf. Jadi nggak perlu kita ngakal-ngakalin itikaf di rumah. Kan malam itu kan turun Lailatul Qadar. Iya turun. Tapi ke rumah nggak turun dia. Turun di masjid ya. Kalau ke rumah turun, Rasulullah nggak akan sunnahkan iktikaf. Udah masing-masing di rumah aja kata Rasulullah. Kalian dapat. Kayak hujan juga kan. Kadang-kadang di rumah kita nggak dapat, di rumah orang lain dapat. Jadi syariat itu jangan diutak-atik ya, rugi kita. Ikutin aja. Sekarang zaman utak-atik syariat, aturan-aturan Allah dan Rasulullah diutak-atik. Ya kan? Jadi ada orang yang nggak mau itikaf di masjid, ada orang yang mau itikaf di masjid malam-malam tertentu saja main tembak-tembak. Ada yang kalong, sistem kalong aja. Nama aja orang jelek, kalong. Iya kan? Mana pula kalong bisa dicontoh, hewan dicontoh, hewan busuk bisa dicontoh. Busuk kalong itu, saya dulu tukang tangkap kalong. Di pohon kelapa itu banyak, ada rumah-rumah tinggal tuh kan, di banyak situ kan, terus saya tembak dengan senapan angin itu, saya bau banget. Dari kan contoh kalong. Syukur nggak dibilang musang kan, musang ya buruk juga. Yang bangun malam-malam doang hidup itu kan musang. Kalau manusia Allah suruh tidur malam-malam, kecuali 10 terakhir Ramadan. Jadi kita kalau mau dapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, 83,3 tahun, nggak ada jalan lain kecuali itikaf. Jangan nawar-nawar lagi dah. Mau berkah hidup 83 tahun, tapi mau nawar gimana? Coba tawaran duit seperti itu, nggak akan nawar orang. Kalau kalian mau masuk 10 hari 10 malam di kantor, nanti dikasih gaji 83 tahun. Nggak usah 83 tahun, 83 hari aja. Berlomba-lomba nggak pakai nawar kan? Kepada Allah menawar, padahal tawaran Allah yang terbaik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Coba lihat. Mau nggak kalian saya tawarkan ya lebih baik dari itu semua, dari dunia semua itu. Lilladzina taqaw, tapi hanya bisa diraih orang-orang yang bertakwa. Lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Bagi mereka surga yang mengalir di bawah berbagai macam sungai. Jadi tawaran-tawaran Allah itu yang terbaik. Tawaran-tawaran Rasulullah SAW itu yang terbaik. Sekarang ini kita mengalahkan tawaran-tawaran rendahan duniawi yang enggak jelas. Ya kan? Sekarang ini ya kita dihadapkan pada dua tawaran. Kebiasaan kita, syahwat kita, nawarin kita dunia. Ya ngapain capek-capek ke masjid? Ya kan? Tapi Allah menawarkan kita lebih baik dari itu. Hatta dunia dan seisinya lebih baik malam Lailatul Qadar itu. Dan hikmah Allah Ta'ala sudah tentukan tidak akan ada lagi Lailatul Qadar kecuali kalau umur kita sampai tahun depan. Ya masalahnya Pak Marsono udah 73 tahun, apa sampai tahun depan? Udah 73 tahun beliau ini, tampilannya masih muda. Ya. Nah, beliau tiap tahun itikaf sama saya di kamar sini. Kalau di sini saya
Ini udah rutin kalau di sini. Termasuk juga nanti lebarannya bisa rutin bareng juga. Jadi kaum muslimin rahimahullah, kalau ditanya kenapa harus sikap, itulah alasannya. Cukup kita bangga menjadi pengikut setia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun enggak ada janji-janji yang lain enggak apa-apa lah. Karena syarat ridha Allah itu ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia taat pada Allah taala. Kullu mati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku masuk surga. Rasulullah kata illa man aba. Kecuali orang yang enggak mau. Ya kan? Qila man ya'ba ya Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, wa man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku berarti dia mau masuk surga. Siapa yang enggak mau berarti dia enggak mau masuk surga. Nah, kita ni mau. Ya Allah, kami ni mau masuk surga, maka kami ikuti sunnah Nabi-Mu, termasuk iktikaf 10 hari terakhir. Kalau kami lah punya dana, punya kesempatan, kami akan iktikaf Masjidil Haram karena sono lebih gede pahalanya. Ya kan? Tapi tetap Lailatul Qadarnya sama. Ya kan? Jadi itu alasan ya. Nah sekarang kita akan bahas fiqhul i'tikaf fil ashr akhir min Ramadan. Fikih i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf artinya apa i'tikaf? Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Ya kan, berdiam diri di masjid itu secara lafaz, secara bahasa, lughatan. Jadi i'tikaf di masjid itu sunnah kapan saja, anytime. Karena kita berdiam diri di rumah Allah, berarti kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa bertamu ke istana, happy banget dia. Ya kan, padahal janji-janji kosong dunia yang dapat. Ini Allah janji sama kita untuk i'tikaf, untuk berdiam diri di rumahnya, dan harus dengan niat ya. Setiap amal itu harus dengan, udah pasang niat belum? Jadi niatnya kita i'tikaf 10 terakhir Ramadan karena Allah Ta'ala. Niatnya itu harus dibaca di hati itu niat. Sunnahnya itu bacanya itu harusnya kemarin sore sebelum kita masuk masjid, sebelum masuk waktu maghrib. Ya. Kalau i'tikafnya umum, niatnya umum, ya kan? Kalau kita di luar 10 terakhir, maka kita mau i'tikaf aja di masjid, niatnya i'tikaf umum aja. Saya i'tikaf masjid lillahi ta'ala. Kalau i'tikaf Ramadan harus disebut Ramadannya. Karena ini beda, value-nya beda, waktunya beda, tata caranya juga beda. Ya. Innamal a'malu binniyat. Semua amal, tidak ada amal yang sah kecuali tanpa niat. Jadi niat itu satu-satu. Makanya salat subuh, salat tidak bisa diborong niatnya 5 kali sehari sekali aja, nggak bisa. Tapi Ramadan ada 2 pendapat ulama, bisa sekali karena sebulan paketnya kan. Jadi sebulan disebut bisa. Bisa juga tiap malam karena ada waktunya apa? Ada dimulai dengan sahurnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, hati-hati niatnya. Karena setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah dapat Allah, kalau dia niatnya selain Allah dapat selain Allah. Ya kan? Sama dengan kasus orang hijrah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaih. Orang yang berhijrah karena dunia yang dia target atau karena wanita yang dia nikahi,
dia akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi terjadi kasus penyimpangan niat ini sejak zaman Nabi SAW. Ada seseorang lelaki susah-susah payah 400 kilo jalan kaki hijrah ke Madinah hanya karena alasan dia ingin menikahi seseorang wanita yang sudah dulu pergi hijrah. Ketahuan sama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengeluarkan sabda itu. Ini patokan amal seperti ini kata Rasulullah. Jadi jangan sampai tercampur-campur niat ibadah kita dengan dunia. Walaupun niat sendiri sunnah juga, seperti nikah kan sunnah juga kan. Jangan campur-campur. Kita bekerja cari rezeki kan sunnah juga, jangan dicampur-campur. Kita mau sehat sunnah juga, jangan campur-campur dengan puasa. Saya mau rampingnya doang terdapat kalau dapat. Ya kan? Hati-hati, makanya dalam buku Tazkiyatun Nufus yang kita pelajari itu ya, niat itu kan sangat dibahas, sangat dibahas dengan tuntas. Karena jantungnya amal itu niat itu. Kalau jantungnya mati berhenti, salah kan? Salah operasi, mati semua amal ibadah kita. Kita tidak mau amal kita habaan manthura, seperti debu yang terbangan, tidak ada bekasnya. Lalu bagaimana dengan itikaf sebelum terakhir Ramadan? Yaitu itikaf yang dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Artinya mulai dari 21 sampai 30 atau sampai 29. Walaupun cuma 9 hari, namanya tetap 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Apa hukumnya? Hukum i'tikaf sebelum terakhir Ramadan adalah sunnah muakkadah bittifaqil fuqaha. Sunnah yang sangat dianjurkan berdasarkan sepakatan ahli hukum Islam, ahli fikih. Jadi setelah mereka pelajari hadis-hadis yang terkait i'tikaf, ucapan-ucapan Rasulullah SAW, perbuatannya, mereka menyimpulkan sunnah muakkadah, tidak wajib ya. Tapi jangan sampai salah paham. Karena kita belajar fikihnya dangkal, belajar fikih itu untuk ngeles. Ini mah sunnah, enggak usah lah, gitu kan? Nah, itu salah tuh belajar fikihnya. Salah belajar fikihnya itu. Saya terpengaruh dulu belajar fikih seperti itu waktu di pesantren. Karena cari status hukumnya untuk ngeles. Salah sunnah nggak usah kerjain. Sunnah orang dikerjain pahala, nggak dikerjain nggak dosa. Akhirnya apa? Nggak baca hadis-hadis lain terkait dengan sunnah, amal sunnah. Contoh tahajud, contoh ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, sunnah kan? Tapi apa? Kunci apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau mau dapat peringkat mulia di sisi Allah, ya bertahajudlah. Padahal sunnah kan? Jangan sampai, makanya saya berpikir fikih ini harus dirubah pola pengajarannya, redaksinya. Kalau enggak kita menjadi orang yang dangkal beragama, membuat yang wajib dipertentangkan dengan yang sunnah, termasuk juga yang makruh. Nggak apa-apalah, ini makruh juga. Padahal makruh itu artinya apa? Dibenci. Dari bahasa aja dibenci. Mau kita dibenci Allah? Allah tuh benci apa? Wa karaha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan. Semua kekufuran, kefasikan Allah benci. Berarti itu bagian dari kefasikan dan kekufuran. Yang makruh itu bisa bagian dari fasikan dan kekufuran. Akhirnya kita tidak punya sense, ya, tidak punya rasa kebencian kepada kekufuran, enggak punya rasa kebencian kepada kefasikan, merajalela depan mata kita. Enggak ada. Padahal hadisnya jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati' fa bilisan wa illam yastati' fa bilisani wa lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ini fikih ini harus dirubah, pola pengajarannya, redaksinya.
Dikombine dengan tazkiyatun nafs. Nah, kerjaan besar ini. Ulama kan udah detail-detail kan. Tak lalu kita masyarakat umat menyimpang cara belajar. Para ulama itu hanya mengklarifikasi aja hukum agar kita nggak salah kan, agar nggak campur aduk antara sunnah dengan wajib, agar nggak campur aduk antara haram dengan makruh. Tapi kita menjadikan itu dalil, justifikasi untuk meninggalkan yang sunnah, justifikasi untuk melakukan yang makruh. Hancur diri kita. Akhirnya beragama kacau. Padahal sunnah itu luar biasa. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Ta'ala dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kalau hadis qudsi begitu ya, sahabat meriwayatkan dari Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman, cuman enggak tersebut di dalam Al-Quran. Ya kan? Apa kata Rasulullah? Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang musuhi waliku akan saya izin umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Tidak ada ya jalan yang paling aku cintai bagi hambaku yang mendekatkan diri kepadaku, mendekatkan diri kecuali melalui apa yang aku fardukan. Fardu, oke kan? Fardu, wajib. Tapi akhir hadis kursinya itu apa? Wala yadalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila hambaku setelah melakukan yang wajib tadi sehingga dia dekat padaku, dia melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku cintai dia. Nah, lihat bahasa Allah sendiri nih. Untuk dekat pada Allah melalui yang wajib, itu baru dekat. Apakah setiap orang dekat dia cintai? Belum tentu. Padahal kita perlu 2 step. Step mendekat dan step dicintai. Dicintai ini melalui yang nawafil. Apabila hambaku terus menerus melakukan yang nawafil sampai aku cintai dia. Jadi kalau kita hanya fardu doang, Allah belum cinta sama kita. Tuh, Allah yang ngomong nih, bukan penafsiran nih. Kan bisa aja orang itu kan penafsiran ente, syarah ente. Enggak, ini Allah yang ngomong, bahasanya jelas itu, nggak perlu di tafsir lagi. Wala yadalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu. Bila hambaku terus menerus melakukan yang nawafil, sunnah, salat nawafil, infak nawafil, yang lain-lain kan, termasuk itikaf ini, hatta uhibbahu, sampai aku cintai dia. Nah, bagaimana? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku yang menjadi telinga bila mana dia mendengar. Tuh. Wa basarul lati yubsiru bihi, aku menjadi mata bila mana dia melihat. Aku menjadi tangan bila mana dia memukul, dan aku menjadi kaki bila mana dia berjalan. Wa idza sa'alani la u'tiyannah, apabila dia minta padaku aku beri. Wa idza sta'adani la u'idhanna, kalau dia minta pertolongan aku minta perlindungan, aku lindungi dia. Jadi bukti Allah cinta pada kita ada. Makanya istilah jangan bertepuk sebelah tangan ya. Kira-kira Allah cinta sama saya, tapi ternyata enggak cinta. Enggak ada buktinya. Karena prosedurnya salah. Ya, belajar fikih ini sunnah untuk ditinggal. Belajar ini makruh untuk dilakukan. Ini kan motifnya salah sekali kan, berlawanan kan hadis qudsi ini. Dan banyak lagi ayat-ayat lain, hadis-hadis lain yang menjelaskan semisal itu. Jadi jangan dipertentangkan antara wajib dengan yang sunnah. Lakukan kedua-duanya. Wajib kita lakukan karena itu kewajiban kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita ini untuk ibadah. Tapi ulama sudah jelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Sunnah kita lakukan untuk mendapatkan kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan juga bahwa amal-amal sunnah itu nanti berfungsi untuk menambal amal-amal wajib kita yang kekurangan.
Jelas itu. Ya, di akhirat nanti akan Allah lihat siapa yang melakukan amal sunnah. Itu akan dijadikan Allah sebagai penutup, penambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dengan wajib. Bayangkan kalau kita hanya melakukan wajib saja, yakin kita yang wajib itu beres semua. Ya kan, sholat aja kita banyak nggak beres kan, waktu lah kadang-kadang nggak bisa di awal waktu kan, nggak bisa berjamaah, ada aja alasannya, ya kan. Siapa yang bisa 40 kali sholat jamaah non absen, susah kan. 40 hari susah, ada aja. Ya. Nah itu kalau kita kurang melakukan yang sunnah, mau ambil dari mana? Mau ambil dari mana nanti? Kewajiban-kewajiban yang kurang. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah bittifaqil fuqaha. Dalilnya apa? Kalau ada orang mengatakan ad-dalil fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukannya, perbuatan Rasulullah sallam, faqad kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasulullah enggak pernah absen setelah ayat puasa turun, ayat Ramadan turun, melakukan terus itikaf sampai beliau wafat. Poin berikutnya, syurutu sihhatil i'tikaf, syarat sah i'tikaf. Setiap amal dalam Islam ada syarat sahnya. Hebat banget Islam dia, ada standar. Orang bicara standar kapan? Barat bicara standarisasi baru sekarang, sahabat belakangan. Islam udah bicara standarisasi, ya kan? Semua amal dalam Islam itu ada standarnya. I'tikaf apa standarnya? Al-Islam, at-tamyiz, at-taharah. Islam, tamyiz, artinya anak-anaknya sudah remaja, sudah bisa memisahkan tahu baik dan buruk. At-taharah, dia bersih. La yasihu min kafir. Orang kafir tidak sah i'tikafnya. Wala sabi, anak kecil juga sah. Artinya apa? Ghairu maqbul. Anak kecil yang belum ghairu mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz. Wa ishtaratu taharatu al-mu'takif min al-janabati wal haid wal nifas. Disyaratkan orang yang tadi Islam, tamyiz, suci, sucinya itu dari janabah, haid dan nifas. Haid dan nifas itu ibu-ibu pasti ya. Janabah untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian harus ada niat. Syarat itu sesuatu yang menjadi sah suatu amalan tapi dia bukan dari bagian dari amal itu. Nah, berarti niat ini rukun berarti kan? Rukun sesuatu dia niat bagian dari amalan dan dia menentukan sah atau tidaknya amal itu, niat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, niatnya harus lillahi ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah, karena dia bagian dari ibadah. Mungkin ingat ya materi ketika kita awal-awal belajar buku Tazkiyatun Nufus ya. Itu udah lewat kita baca itu. Amal kita itu ada 3 kan? Amal kita itu ada 3. Pertama yang disebut dengan at-ta'at, nilai ketaatan kepada Allah Ta'ala. yang ia perintahkan, yang wajib, yang sunnah itu taat, ya kan? Yang kedua al-ma'asi, maksiat, yang dia larang, dia makruhkan, ya kan? Itu al-ma'asi. Dan yang ketiga antara at-ta'at wal ma'asi itu ada al-mubahat, yang diboleh-bolehkan, enggak diperintahkan, enggak dilarang. Nah, bagaimana caranya? Dulu sudah saya jelasin caranya. Kalau kita mau yang mubahat ini bernilai taat, bisa.
Ya kan? Katakanlah kita mau mandi bernilai taat atau kita mau makan bernilai taat. Pertama yang kita makan harus yang halal. Baik halal barangnya maupun halal cara mendapatkannya. Ya kan? Yang kedua kita niatkan untuk menjadi energi kekuatan beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Jadi kalau ini settingnya berarti kita udah dapat dua kan. Satu taat bernilai taat, yang kedua mubahat bisa bernilai taat. Jadi yang mubahat ini dia bisa bernilai bisa tidak bernilai apa-apa. Kalau makan kayak ayam makan itu, ya dia nggak mau tahu, nggak baca basmalah, nggak diniatkan untuk menguatkan fisik dia, menyehatkan fisik dia bisa beribadah, dia nggak bernilai apa-apa. Atau bisa bernilai taat kalau dia niatkan untuk kebaikan, dan bila bisa bernilai maksiat kalau diniatkan untuk kemaksiatan. Jadi satu di antara tiga terjadi pada mubahat. Bagaimana dengan taat? Taat bisa bernilai taat, bisa bernilai maksiat. Hati-hati kita. Ya, ketika kita itikaf karena cari muka manusia, riya, itu maksiat. Ketika kita beli baju untuk bangga-bangga, beli mobil, beli rumah untuk bangga-bangga, ya kan? Pada manusia bernilai maksiat. Hati-hati. Jadi kita kalau nggak pandai manage ini bisa bangkrut kita. Taat menjadi maksiat, mubahat menjadi maksiat, maksiat dan maksiat 3-0, ya kan? Maka saya setelah baca buku ini solusi hidup betul ini. Kemarin kita bahas muhasabah kan, ini benar-benar ini metode muhasabah yang luar biasa itu. Bagaimana kita bertahan taat itu menjadi taat. Dia lakukan sesuai ajaran Rasulullah karena Allah. Itu taat itu. Tidak ada riya. Bagaimana mubahat bisa menjadi taat? Ada dua kan? Kemudian bagaimana maksiat tidak dilakukan? 3 kan? 3-0 juga. 3-0 menang. Kalau tadi 3-0 kalah. Wah ini canggih nih metode ini, saya lihat tidak ada dibahas-bahas begini nih. Padahal ini kunci. Setelah ilmu tentunya, nggak mungkin bisa kita tahu taat itu apa, maksiat itu apa tanpa ilmu, nggak mungkin kan? Maka kembali lagi menuntut ilmu kuncinya. Jadi harus kita niatkan lillahi ta'ala sehingga hidup kita bisa menang 3-0. Semua ketaatan dan niatkan karena Allah, lakukan sesuai syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Satu itu. Kemudian yang mubahat ini kita bertahan dengan cara yang halal, yang dibolehkan. Kemudian niatkan untuk memperkuat diri kita dalam beribadah kepada Allah. Udah 2 kan? Kemudian meninggalkan yang maksiat, otomatis kita dapat satu lagi. Itu Ramadan dan i'tikaf bisa melatih kita seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Jadi Ramadan ini kesempatan kita untuk menjadi orang yang menang. La'allakum tattaqun itu artinya apa? Pasti kamu menang. Karena yang menang itu orang bertakwa. Orang yang nggak bertakwa nggak menang, walaupun sudah Islam, walaupun sudah iman. Kalau dia nggak sampai derajat takwa, nggak menang dia. Yang dijamin Allah masuk surga direct itu tanpa melewati neraka itu orang beriman yang bertakwa, yang menang dia dalam menjalankan agama Allah ini. Kemudian tempat, di mana tempatnya? Nah ini, yajib an yakuna fil masjid. Harus itikaf itu di masjid. Gak bisa di rumah, gak bisa di hotel. Karena kita banyak duit, cari aja hotel mahal kan, bintang 5. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu
gauli istrimu sedang kamu beriktikaf di masjid. Nggak ada iktikaf di pasar, itu nggak ada. Nggak ada. Di jalan tol nggak ada. Itu lain lagi iktikafnya itu. Di kantor tempat kerja nggak ada. Dulu waktu saya masih sering ngisi-ngisi di kantor itu, saya kasih solusi begini. Karena selalu orang bilang, nggak mungkin Sar, nggak mungkin kami bekerja ini bisa itikaf luar biasa. Demikian belum benar. Emang hidup ente 24 jam, 7 hari sepekan, 30 hari sebulan, 12 bulan nggak ada libur. Ada. Cuma liburnya diambil Januari. Ikut-ikut orang lain, agama lain kan. Kenapa nggak libur sebelum terakhir Ramadan, saya bilang. Oh iya. Jadi orang kita tuh kadang-kadang karena udah mumet gitu ya, mentok otaknya. Kayak sekarang nih saya lihat orang kita mentok otaknya nih. Lihat Iran begini ini mentok otaknya. Nggak bisa mikir lagi. Kamu kalau nggak dukung Iran berarti dukung Amerika, Israel. Emang nggak ada alternatif lain. Itu orang yang mentok otak yang ngomong begitu itu. Orang yang baca Quran, baca sejarah, ya kan, terbuka wawasannya, banyak alternatif lain. Ya kan? Kenapa harus kita dibenturin antara iblis dengan iblis? Ya kan? Kecuali di dunia ini hanya mereka aja yang ada. Iblis-iblis semua yang ada. Itu pun kita akan lawan mereka, walaupun kita sendiri. Nah ini problem jauh dari Al-Quran, jauh dari sejarah. Lepaskan loh, ini bukan masalah akidah, ini masalah politik loh. Sejak kapan politik bisa dilepas dari akidah? Kalau Anda lepas dari akidah, wassalam. Hatta buang sampah dari jalan, menyingkirkan sampah, itu akidah. Akidah itu. Sampai-sampai Rasul katakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 cabang. A'laha la ilaha illallah. Yang tertinggi itu la ilaha illallah, syahadatain itu. Dan yang terendah apa? Menyingkirkan sampah dari jalan. Itu bagian dari keimanan. Kalau kita buang sampah ke jalan, berarti iman kita cacat. Kalau kita setiap sampah, setiap yang menghambat di jalan kita singkirkan, itu ciri keimanan. Ya kan? Bahaya Pak Nurdin. Setiap polisi tidur kan kita buang. Itu kan menghambat jalan itu. Ya. Jadi aneh sekarang, hati-hati kita, fitnah luar biasa. Sampai orang nggak bisa lagi membedakan hak dan batil. Sampai-sampai Rasulullah katakan apa? Yusbir rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih mukmin, sore sudah kafir, nggak sadar. Au yumsir rajulu mu'minan wa yusbu kafiran. Sore masih mukmin, pagi dah kafir. Saking dahsyatnya fitnah ini. Cuman kita juga lihat fenomenanya apa? Yabi'u dinahu li'aradin minad dunya. Semua lomba-lomba jual agama. Ya kan? Beragama bukan untuk dia selamat dunia akhirat, tapi untuk dijual. Na'udzubillah. Jadi tempatnya di masjid, jangan cari lagi alasan-alasan. Lalu bagaimana kalau ibu-ibu hamil, ibu-ibu punya anak kecil, ya kan? Secara hukum kan sudah tahu kan, sunnah kan, sunnah muakkadah. Ibu-ibu dalam kondisi seperti itu, termasuk kita kalau sakit atau dalam musafir, itu dapat keringanan. Siapa yang ngasih keringanan? Allah yang ngasih keringanan. Ngapa kita rebet-rebet? Wah, saya sedih, saya nggak bisa itikaf karena saya lagi melahirin. Yang ngasih melahirin siapa? Jadi kita harus menerima semua hukum Allah, semua keputusan Allah, baik bentuk syariatnya, aturannya maupun dalam bentuk kehendaknya, kauniyahnya. Jangan pula kita seakan-akan kita lebih pintar dari Allah. Saya sakit, nggak bisa itikaf, saya rugi. Ada hadisnya, maka kita harus membiasakan yang baik-baik itu ya. Dulu waktu kita dalam program Master Al-Quran itu ada hadisnya, mungkin Pak Rahman ingat. Orang yang membiasakan satu amal ibadah yang sunnah gitu ya, lalu nanti dia berhalangan karena sakit musafir, dia tetap dapat pahalanya. Sama tuh. Karena melahirkan, tapi harus dibiasakan ya. Harus dibiasakan.
Itu jaminan Rasulullah SAW pada orang membiasakan habitnya. Dia udah kebiasaan duha, kebiasaan tahajud, kebiasaan itikaf, kebiasaan berinfak. Tiba-tiba ada halangan, dia nggak bisa, tetap mengalir itu pahalanya. Itu ada hadisnya. Tercantum dalam buku Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Tulisan Syekh Saleh Asy-Syami. Hafizahullah. Ini yang problem kalau gak ada ilmu, yang problem. Seakan-akan paradok itu kan, antara melahirkan, antara menyusui, paradok dengan itikaf. Jadi orang-orang sekuler liberal itu kan di situ cara dia nyerang Islamnya kan diantaranya. Nggak adil tuh Islam. Laki-laki nggak ada halangannya. 24 jam bisa ke masjid, 7 hari seminggu bisa. Padahal dia ngomong nggak ke masjid juga tuh orang. Tapi wanita kok dibatasi dengan haid, dengan nifas. Sekarang yang buat aturan siapa? Yang ciptakan ente siapa? Ini alat-alat yang kita pakai ini apa pernah kita protes Samsung? Mana kita protes Samsung? Nggak berani protes Samsung kan? Percaya aja konsep apa kemarin itu reset, ya kan? Kalau rusak handphone reset, ya kan? Kan kita percaya Ramadan ini reset kehidupan kita. Yang dilarang Allah itu mengabaikan, melalaikan, melupakan. Masuk Ramadan kita pura-pura nggak tahu. Itu marah Allah tuh. Masuk itikaf 10 terakhir pura-pura nggak tahu, lalaikan, alasan-alasan. Jadi dalam Islam itu ada alasan-alasan syar'i namanya, uzur syar'i. Yang itu memang Allah kasih karena Allah lebih tahu sebagai pencipta kita. Kemudian waktu itikaf dan berapa lama? Waktu dukhul, masuk itikaf itu dhahaba jumhuril fuqaha. Mayoritas ulama berpendapat annal mu'takifa yadkhulul masjida qabla ghurubi syamsi lailati 21. Dia harus sudah masuk ke masjid sebelum tenggelam matahari malam ke-21. Karena kita kemarin meyakini Rabu adalah hari pertama puasanya, dan alhamdulillah juga banyak kesaksian kemarin waktu pas hari apa kemarin tuh gerhana bulan itu sudah sempurna malam 15. Jadi Rabu malam Kamis kedua itu sempurna. Maka saya yakin lah insyaallah Rabu bener lah insyaallah. Sering saya perhatiin begitu. Tapi jangan ribut-ribut deh, orang mau Kamis mau Sabtu ya terserah dia lah. Kita hanya menyampaikan aja argumennya kan. Boleh nggak mau apa-apa. Ini kita sampaikan argumennya. Kapan boleh masuk itikaf? Masuknya malam sebelum tenggelam matahari 20 malam 21. Ini ada yang masuk Rabu, ada yang masuk Kamis, terserah lah. Tapi sunnahnya begini, kan? Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah SAW, ya kan? Dari perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian yang membatalkan itikaf. Nah, ini yang membatalkan itikaf. Semua ibadah ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan dia. Itu hebatnya Islam itu. Bukan hanya sholat doang, semua. Pertama al-jima' wa muqaddimatuhu. Ya, berhubungan suami istri dan sekitarnya dan seputar itu enggak boleh itu. Itu jelas Allah kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu gauli istri-istrimu sedang kamu itikaf. Kalau lakukan apa? Batal. Percuma aja udah capek-capek ke masjid. Kemudian al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin. Keluar dari masjid tanpa ada yang alasan yang kuat. Alasan yang kuat itu apa? Kebutuhan. Ini cerita dulu. Sekarang mah kebutuhan bisa dibawa semua ya kan. Pakaian, makanan tidak ada. Pengurus yang ngurusin kita makan. Kalau dulu orang itikaf itu sendiri-sendiri kan. Kalau pakaiannya habis, rumahnya jauh jaraknya. Ya kan?
Kalau makanannya habis, belum tentu ada warung di samping masjid. Kita mah gampang. Ya. Jadi keluar tanpa ada kebutuhan pokok, ya. Di sini sampai darurat. Darurat itu termasuk apa? Nolong orang sakit. Antum tiba-tiba si pingsan, ada sakit, ambil ambulan antar, itu boleh. Tapi habis itu balik lagi, ya kan? Jangan pula narik dulu, mutar dulu. Jadi satu tujuan aja. Apa alasan kita keluar nih kan? Nah, habis itu selesai. Ya, jadi Islam itu masya Allah ya ketat tapi fleksibel kan? Luar biasa Islam itu ya. Ada pengecualian. Tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada keluarga kita sakit, nggak ada yang ngurusin, apalagi orang tua, ya kan? Nah itu boleh. Nanti karena periksa darah samping itu Enggak. Di seputar masjid nggak dianggap. Di seputar masjid tidak dianggap keluar. Itu satu ya. Yang kedua, apalagi ada kepentingan, ada daruratnya kan, ada kebutuhan. Kemudian berikutnya ar-riddatu au sakru au fuqdanul aqli. Murtad, tiba-tiba murtad, naudzubillah, ya otomatis batal. Atau dia pingsan mabok. Pingsan bisa kena panas, kena jatuh, kena apalah. Wah, hilang akal. Ya, itu berarti juga batal. Kemudian mustahabbatul i'tikaf wa adabuhu. Hal-hal yang disunnahkan dalam i'tikaf dan adab-adabnya. Nih. At-tafarrugh lil ibadah. Fokus ibadah. Seperti apa? Zikir, salat, baca Quran, doa, taklim. Ini kan bagian kan? Makanya saya taklim kita sekali aja. Kudu sampai 2 kali pada asar. Agar lebih banyak interaksi individu dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Kita taklim sekali aja dah. Walaupun taklim itu bagian juga dari ibadah. Jadi coba kita fokus ya. Saya punya kiriman dari sana, nanti saya coba share. Tapi itu mengketat banget. Jadi apa yang harus kita baca, apa yang kita lakukan. Kalau sholat tahajud kita malam nih berapa ayat mau kita target? Ada. Ya, kalau 100 ayat sekian pahala, 1000 ayat sekian. Kita kan boleh baca Quran kan kalau sholat tahajud kan. Jadi sekarang nggak ada. Saya udah baca fatwa-fatwa ulama kalau kita nggak hafal Quran, bahkan kalau kita hafal takut salah, boleh baca, tapi hanya sholat sunnah, sholat tahajud, sholat fardu lebih afdal tidak baca. Tidak. Nanti saya coba cari, nanti kita diskusikan ya mana-mana yang mampu kita lakukan. Itu benar-benar untuk orang itikaf. Ada aja ide-ide ulama itu kan. Kayak doa yang saya terkirim saya oleh guru saya dari sana. Itu doa itu, masya Allah itu udah lengkap dunia akhirat. Kalau saya bacanya sampai hampir 20 menit saya baca itu baru selesai. Berapa? 40. Tapi ada yang gede tulisannya kan, ada yang kecil. Kalau doa yang pendek gede. Maka ada tadi bilang Pak Rahman kemarin kalau nanti ada waktu ya kita susun jadi doa harian kita, ada artinya, kan ada riwayat semua ada di situ. Kemudian dicetak atau dibuat aplikasi di handphone sehingga nanti aplikasinya bisa download di handphone kan. Banyak banget kerjaan ini sebenarnya. Tambah PR kan itu. Makanya setiap datang amal ilmu baru ya, harus kalau nggak ditangkap begitu hilang kalau nggak kita tangkap info-info baru begitu, nggak kita follow up, hilang. Dulu saya begitu caranya, setiap ada ini jalanin, makanya lahirlah beberapa produk gitu. Jadi kita tafarrulil ibadah. Wabil khusus nih malam-malam ganjil harus lebih banyak ibadahnya daripada malam tidak. Kalau kita punya kesehatan yang
sudah tidak prima. Ya, saya waktu umur 30-an bisa-bisa nggak tidur di Masjidil Haram itu. Wali ke atas, wali ke bawah. Sekarang naik situ lutut udah sakit. Ya udahlah, kita terima aja kan. Jadi harus berpikir strategis kita, ya. Walaupun mungkin tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar, nggak ada masalah, ya kan? Karena kita ingin melipat gandakan fokus kita. Yang coba jamaah sekalian rasakan. 9 hari 10 hari kita di sini. Yang jelas kita udah umroh 9 kali 10 hari, benar nggak? Ya kan? Kita pasti bisa duduk dari subuh sampai suruk. Dapat umroh sekali. 10 hari, 9 hari, 9 kali kita umroh sudah. Mana ada bisa hidup kita seperti itu? Ya, saya aja yang ngajar tiap Sabtu Ahad itu paling ya bisa sampai suruk tuh Sabtu Ahad tertambah 2 hari sehari. Gitu. Ada aja gitu yang membuat nggak bisa tiap hari gitu, rutin itu. Ya. Tapi kalau kita itikaf otomatis kan, kita duduk seperti subuh tadi kan, setelah syuruk baru kita ngantuk memang. Ya kita tahan diri, kita wudhu, kita ini. Yang penting targetnya syuruk baru kita istirahat kan, setelah sunat duha itu. Itu aja udah pahalanya udah berapa, ya kan? Berdiam diri di masjid ini aja, di tempat di rumah Allah ini udah berapa itu pahalanya, ya kan? Belum lagi kita istighfar, kita doa, kita ini gini. Makanya perlu ada buku bimbingannya dengan saya coba saya cari nanti. Kemudian mengurangi hal-hal termasuk ucapan, perbuatan yang nggak berfaedah. Yang nggak berfaedah itu apa? Bengong, ya kan? Nggak ada faedah, nggak ada pahalanya bengong. Orang bilang tidur aja pahala, bengong aja nggak ada pahala, apalagi tidur. Ya kan? Jangan ngarang-ngarang lah gitu. Perlu amal, Islam itu perlu amal kan, wa amilus salihat. Agama Islam bukan agama bengong, bukan agama tidur, agama bangun, agama kerja, agama amal. Ya. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang nggak ada kaitannya dengan akhirat, nggak ada kaitannya dengan agama, kurangin, ya kan? Tidak lama kok, 10 hari doang kok. Semoga nanti hari berikutnya kita bisa bertahan mengurangin omongan, bacaan, ya kan, yang tidak berfaedah. Kalau ghibah, oh jelas dong, jangan, itu haram, ya kan. Ini yang tidak faedah itu apa? Lagun, nggak ada artinya, nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya gitu loh. Kayak mubahat gitu kan, kurangin. Karena Rasulullah SAW katakan, wa yukabbun nasu, ya, ala nari illa bi alsinatihim. Banyak orang dilemparkan neraka akibat lisan. Lisan itu kan nggak ada batasnya, selama dia bisa bergerak dia ngerocos saja kan. Maka kemarin kita bahas muhasabah kan, sebelum ngomong kan ada muhasabah sebelum beramal kan. Nah, sebelum ngomong mikir dulu harusnya tuh. Ini dalam hal ini dibolehkan atau tidak? Kalau bolehkan pikirin lagi kan, sampai berapa tahap? Ada 4 tahap muhasabahnya. Waduh, ketat banget beragama ya. Iya, kalau agama untuk fungsinya menyelamatkan kita begitu. Maka doa Rasulullah SAW apa? Ya Allah, aku minta kepada Engkau agama yang menjadi tameng hidup saya. Ya kan? Artinya melindungi kita. Agama bukan untuk permainan. Agama bukan untuk hiburan, bukan. Agama fungsinya untuk melindungi kita dari api neraka. Oh, itu kan ucapan harus diatur, harus di-manage, perbuatan harus di-manage, akal pikiran harus di-manage, hati harus di-manage, ya kan? Syahwat harus di-manage. Kalau enggak tuh jebol semua kita, perasaannya doang lagi kan.
Perasaannya lagi beriman, iman kita batal. Perasaan lagi Islam kita batal. Nauzubillah. Jadi fokus untuk ibadah dan meninggalkan hal-hal yang kurang berguna, yang tidak berfaedah. Kemudian bersungguh-sungguh berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini kiat-kiat Lailatul Qadar kan. Kalau tadi saya jelaskan, kalau tenaga kita terbatas, fokuskan malam-malam ganjil. Jadi kita sendiri yang tahu ya. Kalau saya itu sekarang sudah sampai ke tingkat kalau tidur di atas jam 11, teler aja bangun jam 2, jam 3 udah teler. udah berat aja deh. Tapi kalau bisa tidur 10, masih aman tuh. Ya kan? Jam 2 bisa bangun, jam 3 bisa bangun. Ya. Kalau seandainya kita punya keterbatasan kesehatan seperti itu, kita pilih yang mana ibadahnya? Pilih sepertiga terakhir malam. Ya, habis tarawih tidur. Ini saya lihat baca Quran, gede-gede lagi baca. Pas sepertiga terakhir hilang, rugi bener kan? Rugi bener. Karena waktu yang paling mahal adalah Ramadan. Oke? Waktu yang paling mahal di Ramadan 10 hari terakhir. Waktu yang paling mahal 10 terakhir di malam Lailatul. Coba dipikir-pikir kemampuan kita. Jangan ditancap gas dari malam pertama. Tas malam-malam ganjil itu teler, nggak bisa ngorok. Rugi kita kan? Rugi dalam pengertian ini ya, pahala sih dapat karena udah berniat kita kan. Ya. Jadi harus kita manage ya. Fisik kita, tenaga kita harus kita manage. Termasuk juga makan. Dulu cerita waktu saya masih muda dulu, itikaf sama teman tahun 97. Dia karena dasar makanan orang Indonesia, yang dibawa apa sama dia? Yang dibawa sama dia kacang-kacangan. Terus apalagi itu yang kuaci. Saya dia bilang, kamu jangan makan ini, gembung nanti. Oh apa-apa, saya kuat kok. Bener. Malam 27 apa? Orang kan rame banget kan, sakit perut dia. Lari-lari, hotel kita juga agak jauh dari haram. Dia bilang, berak di celana dia. Nggak bisa balik lagi. Kalau keluar tuh nggak bisa balik lagi ya, coba. Nah itu juga harus diperhatiin juga makan. Ada makanan yang sensitif di perut kita kan. Kalau saya tuh cabai, nggak apa-apa 10 terakhir nggak makan cabai lah. Apa-apa. Daripada terbolak-balik kita ke kamar mandi kan. Pas malam 27, malam 29, malam 25. Harus manage ya. Saya rasa kita udah umuran semua di sini. Yang mau dapat Nurdin ini. Berapa nih Nurdin? 61. Udah hampir umur Nabi ya kan. Kita udah di atas 63 semua din. Sepuh. Tapi yang kunci yang dapat dari hadis tadi itu kan, biasakanlah beramal sunnah sehingga ketika ada halangan pahalanya tetap ngalir. Tuh hadisnya gitu tuh. Tapi orang nggak biasain, ya nggak dapat dong. Itu kan bonus yang hadis tadi yang mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil kan. Apabila hambaku terus menerus melakukan nawafil, pasti ada halangan, sakit lah, musafir lah, apalah, lupa lah, tetap ngalir. Saya ya qadarullahnya ya. Saya itikaf pandemi kemarin itu gelisah sekali. Masjid tutup. Mau kita ke masjid nggak boleh, diusir. Ini di rumah aja kan. Gimana nih kita biasa ke masjid, biasa ini, biasa taklim gini-gini. Khutbah, ceramah-ceramah di stop semua kan. Nah itulah ide, lahirlah buat apa itu aplikasi Quran Musab Al-Imam itu kan. Oke. Terus kebaca hadis itu tuh. Ya. Hadis yang kita baca di mastering itu. Ya jadi tenang kan. Ya sudahlah mau 10 tahun kayak pandeminya.
Orang pahala kita ngalir, apa-apa yang biasa kita lakukan sebelumnya ngalir. Masa nggak percaya sama Rasulullah? Bukan kita yang nyari-nyari kan? Itu datang takdir seperti itu. Jadi enak hidup kita jadinya kan? Kayak ibu-ibu, nah haid saya gimana? Ya udah terima aja itu qadarullah. Itu yang terbaik. Wah saya melahirkan. Wah saya nggak bisa puasa menyusu terus. Tiap bulan Ramadan saya nyusuin terus. Ya udah nggak usah punya anak. Saya bilang repot-repot aja. Anak mau, tapi nggak mau menerima keputusan Allah kan gimana? Ini memang problem beragama tanpa ilmu. Solusinya nggak dapet. Nah, jamaah sekalian rahmatullah, itu beberapa hal yang terkait dengan i'tikaf. Kita berdoa kepada Allah semoga i'tikaf kita Allah terima. Kemudian kalau Allah kasih umur kita panjang tahun depan, kita minta juga kepada Allah kasih lagi kita kesempatan beriktikaf. Kalau qadarullah kita sakit, tidak bisa atau apa-apa, ya kita terima dengan ridha. Berarti Allah memilihnya itu yang terbaik. Pahala kita ngalir, tetap ngalir pahalanya. Insyaallah taala. Taib mungkin